Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat paling isi baru perbaik baca Al-Quran perbaiki salat semakin salat kita baik insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Mohon maaf Mbak, saya dengan Doraemon, saya dari Jakarta. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Ini rumahnya Abah Wahid ya? Iya benar. Oh, Abah Wahid apanya Mbak? Saya anaknya. Oh anaknya. Abah Wahidnya kemana? Ada di dalam. Oh ada di dalam. Ya saya boleh ngobrolnya di dalam aja. Silakan. Kamera juga boleh masuk ya? Buat apa kamera masuk? Ya enggak apa-apa. Mbak siapa namanya? Saya Sofia. Oh sehat semuanya. Sehat. Assalamualaikum. Aduh lagi ngumpul nih rupanya. Boleh saya duduk Pak? Aduh ganggu tidak ini Pak. Mohon maaf ini apanya Anda? Ini istri saya. Oh ini. Ini anak. Oh anak. Bapak apanya Pak Wahid? Menantu berarti? Menantu. Oh menantu. Anda menantu juga? Oh menantu. Lah ini istri kamu? Iya. Ini anak. Gimana sih? Pusing aja. Dan putar balik kata dong Pak. Oh putar balik gimana? Sebiasa aja lah. Saya juga enggak. Ini. Ya saya enggak mau isi. Yang penting kan kamu bisnis paling tuker-tukeran kan? Ya enggak lah. Tuker-tukeran kan? Enggak. Anda menantu. Jangan-jangan Anda ikut nyantet juga itu Ibu Ati. Nyantet gimana Pak? Saya enggak nyantet enggak apa kok. Nah Ibu Ati itu dibikin kayak gitu maksudnya apa? Saya kesini atas tanya Ibu Ati saya nggak terima. Nggak terima gimana? Kalau maunya gimana Bapak? Ya Anda jahat berarti. Ya bukannya jahat kok. Nasi bau dikasih sama Ya anak jangan saya. dikasih bau gimana, orang tetangganya aja beli biasa kok. Anda nggak usah ngarang-ngarang. Siapa? Anda ini apa sih maksudnya pengennya? Datang-datang marah-marah ke sini, marahin istri saya. Maunya apa sih? Ya, terus Anda gimana? Saya kesini datang baik-baik loh. Saya kesini, Anda, keluarga besar Anda minta maaf ke sama Ibu Wati. Enggak. Orang dia yang salah. Kenapa nggak mau minta maaf Pak? Dia yang salah, dia yang ini nasi kuning yang Letak salahnya di mana kamu? Kamu nggak sopan. Dia orang 10. Dia sudah biasa gitu jual aja di lah. sini. maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Maksud saya kesini hanya kamu minta maaf. Selesai kita. Kalaupun nggak mau minta maaf, so kamu mintanya apa? Terserah pengennya apa maunya. Kamu Anda sudah mau apa? Pengennya apa sama saya? Bapak maunya apa? Datang ke sini marah-marah kayak gitu. maunya? Ada saya yang keracunan. Ya saya Udah ya sekalian. mau buatnya mati. saya mau tak racunin semuanya. Kalau mau diracunin caranya jangan begitu orang tuh. Terus apa? Jangan. Nggak usah gebrak-gebrak Pak. Udah masuk tengah malam, waktunya orang istirahat di sini. Istirahat. Oh bisa ngomong begitu. Istirahat apa? Bapak ini ganggu aja malam-malam. Ganggu kamu lagi tumpak-tumpakan kan? Jangan-jangan kamu bukan suaminya. Ini semua kamu dukun-dukun anak buahnya Pak Wahid terus lagi tumpak-tumpakan kamu. Enak aja kalau ngomong ini. Main Jangan. dulu aja datang berapa jangan asal ngomong. Terus maunya apa?
Hah? Ya Bapak kesini datang baik-baik, tapi di jam untuk orang istirahat. Untuk orang tumpakan kan? Enggak. Apa? Ya kalau suami istri tumpah-tumpahan ya wajar lah. Oh, jangan bohong, suami istri dari mana? Ngomong gimana caranya ini Amel? Nah tadi saya ngomong ini anak, ini istri, berarti kamu sudah bohong. Nah, Di ngomongnya aja sudah ngeleot. Ya, dia istrinya. Enggak usah bohong, anak-anak ngeleot semuanya kamu lagi pasti lagi tumpak-tumpak kan kamu kumpul kebo. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah Kiai Wahid, seorang tokoh masyarakat sekaligus tokoh spiritual yang terkenal di daerah sekitarnya. Sedangkan kedua lelaki itu, mereka katanya adalah suami dari anak-anak Kiai Wahid tersebut. Namun dilihat dari penampilannya, Kang Ujang Bustomi meyakini, jika kedua lelaki berperawakan dukun itu pasti anak buah dari sang Kiai Wahid. Dan akibat mereka dikatakan pasti bukan suami istri, dan mereka pasti sudah kumpul kebo, maka mereka pun menjadi marah dan juga menjadi emosi. Sehingga pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian pun terjadi dan tersaji. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustomi kali ini, adalah karena Kang Ujang Bustomi hendak menemui sang Kiai Wahid untuk meminta pertanggungjawabannya. Yang mana, rupanya Kiai Wahid itu sedang menyantet seorang penjual nasi kuning, hanya karena sang penjual nasi kuning itu dituduh sudah menjual nasi basi kepada anak perempuannya yang bernama Ning Sofia. Akan tetapi, berdasarkan penuturan dari keluarga nenek penjual nasi kuning tersebut, keluarganya tidak mungkin menjual nasi basi, karena mereka setiap hari selalu membuat masakan baru, karena alhamdulillahnya dagangan mereka selalu laris dan juga selalu habis. Bahkan, rupanya kesalahan itu sepertinya adalah dari Ning Sofia itu sendiri, karena sebenarnya anak Kiai Wahid yang bernama Ning Sofia itu menolak untuk membayar nasi kuning yang dipesannya. Bahkan kemudian dengan kasarnya wanita itu mendorong si nenek penjual nasi kuning hingga terjadi. Tentu saja reaksi para pembeli dan orang-orang yang melihat adegan tidak bermoral itu, langsung saja mereka membela si nenek, serta meminta Ning Sofia untuk meminta maaf kepada nenek tersebut. Akan tetapi, untuk menutupi rasa malunya, Ning Sofia pun akhirnya berkata, jika dia melakukan semua itu karena nasi kuning yang dimakannya adalah nasi kuning yang basi, dan bahkan Ning Sofia itu juga berkata jika ayahnya adalah tokoh di wilayah tersebut yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Sehari setelah kejadian tersebut, tiba-tiba saja si nenek penjual nasi kuning melet-melet dan tampak sangat kesakitan, hingga akhirnya dibawalah untuk berobat kepada Kang Ujang Bustomi. Dan dari semua kejadian tersebut, Kang Ujang Bustomi pun kemudian berinisiatif untuk mempertanyakan perihal yang dialami si nenek kepada Kiai Wahid dan juga anak perempuannya tersebut. Namun rupanya lelaki yang mengaku sebagai suami anak-anak Kiai Wahid itu tak memberi Kang Ujang Bustomi izin untuk menemui sang Kiai. Mereka bahkan juga berusaha mengusir Kang Ujang Bustomi dan meminta agar tidak ikut campur perihal kejadian penjual nasi kuning tersebut. Hingga akhirnya Kang Ujang Bustomi pun tak mempunyai pilihan lain selain menghajar lelaki yang Kang Ujang Bustomi yakini adalah anak-anak buah dari sang Kiai Wahid tersebut. Dan benar saja, setelah akhirnya mereka berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan, maka si dukun gondrong itu pun akhirnya membawa Kang Ujang Bustomi untuk menemui guru kiainya itu. Anda Pak Wahid? Iya, Soak Pak. apaan soal? Saya datang ke sini Pak atas nama Ibu Ati penjual nasi kuning. Itu soalnya anak saya beli nasi kuning busuk. Kenapa dijual? Makanya saya datang ke sini, saya mau konfirmasi sama kamu. Kamu yang nyantet dia.
Iya, Kenapa jahat, Pak? soalnya itu nasi kuning yang Nggak dijual. usah ngada-ngada, kamu berarti laporan ngada-ngada kamu. Versi buat, nggak ada tetangga-tetangga aja beli, nggak ada yang keracunan, nggak ada yang bau. Buktinya anak. Dasar aja anak kamu itu nggak punya duit, kamu mau gratis kan? Kalau ngomong sama orang tua harus sopan. Iya, Nggak yang boleh sopan gitu. dong. Dia yang- Kalau sama orang tua yang sopan orang. Dia nggak usah disopanin, Pak. Dia setan, dia siluman. Setidaknya harus bisa baik-baik ngomongnya. Nggak baik-baik, dia juga nggak baik-baik, dia jahat sama orang. Orang aja. Kemauannya saya gitu pokoknya. Saya nggak terima. Ya kamu kan jahat kan? Ngapain? Enggak jahat. Ngapain saya baik-baikin Udah, kamu? Pak, sekalian cantik lagi aja. Iya, mau Udah ini orang Saya- ikut Saya aja. sekali lagi kamu ngomong nih, itu nasi kuning nggak bau kan? Nasi kuningnya bau, makanya saya ngomong sama bapak Iya. saya. Kenapa? Nggak Bau, terima. bau apa kamu? Saya sama bapak saya. Edan, Pak. bau busuk. Nasi kemarin nasi Masa nasi kuning. Ini kuning apanya, sama Pak? keluarga mau Anak diracunin. ini, anak. Oh, yang perempuan anak. Iya, Ini yang laki-laki Iya, laki-laki. pacarnya. Anaknya. Ini suami saya. Semuanya. Semuanya belum pada nikah kan, Pak? Udah. Jangan bohong, Pak. Udah Jangan- nikah. Ini keluarga setan cuma lagi kumpul kebo semua, jangan-jangan. Anak- Jangan asal-asalan kalau ngomong bapak kalau ngomong. Jangan Itu. Kamu mana istrinya? Sini kayak gitu. Saya duda. Saya nggak Oh, punya duda. istri. Ngaceng, Pak, anak ditumpakin kan? Enggak. Enggak, masa anak itu ditumpakin. Jangan bohong kamu. Enggak. Apaan bohong? Yang bohong. Mau saya jotos, Pak. Emang situ berani sama saya. Berani saya. Nah, saya juga berani sama situ. Kalian aja Sini, pak. Pak. Kalian pak. Ajar pak. Dihabisin, Pak. Habisin Iya. sekalian. Sini kamu. Apaan itu? Bikin orang-orang begini. Onar saya, Pak. Saya nggak terima. Ya, saya juga nggak terima kamu. Itu. Kamu jahat.
Edan kamu Pak. Tahu Edan? Saya nggak edan. Soal kamu jahat. Saya nggak saksi dia soal. Kenapa saya nggak soal? Kamu tukang nasi kuning tega-teganya kamu. Kamu kalau pengen nasi kuning gratis, tahu? Ngomong. Nggak usah dengan alasan nasi kuning bau lah. Inilah dasar kamu tuh Edan. Jangan mentang-mentang kamu dukun. Terus orang lagi cari uang kamu bantai. Siluman kamu. Bukan siluman. Saya senang kalau orang pada sakit. Oh, seneng kalau orang pada sakit. Kenapa seneng? Saya senang di dunia. Kalau nyakitin anak saya. Nyakitin apa? Anak kamu nggak punya duit beli nasi kuning, nggak punya duit. Ya sudah, jangan sosokan kamu. Bilang basi lah, bilang apa? Soak kamu. Tahu soak kamu? Kamu duda. Iya, memang saya duda. Itu anak yang dua perempuan anak. Iya, anak. Terus yang laki-laki itu menantu. Jangan bohong Pak, jujur sama saya. Itu bukan suaminya kan? Suaminya. Saya ngomong sekali lagi, itu anak kamu tumpakin ya. Enggak. Jangan bohong. Enggak, masa aku pakai. Jangan bohong nih. 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 Saya hajar kamu. Mau saya pecahin kamu. Mau saya pecahin kamu. Ngaku kamu tumpakin anaknya. Dan apa kamu? Keluar kamu. Duduk kamu. Sini keluar kamu. Duduk. Pak pergi dari sini Pak. Kamu bukan suaminya kan? Kata siapa? Sini. Istri saya. Sini kamu. Ngaku sama saya. Kalau enggak saya bantai. Ya istri saya. Jujur sama saya Pak. Iya, dia. Jujur lebih baik daripada kamu di sini hajar sama saya. Itu aja tadi bapaknya ngomong mau tumpak-tumpakan bareng. Terus kalau iya mau ngapain? Tuh kan soak Pak. Terus suka sama suka mau ngapain? Ya kamu oke lah saya datangi sih. Kamu mau tumpak-tumpakan. Saya sih yang jadi masalah. Kamu itu ikut bersekongkol. Itu ibu hati tukang nasi goreng. Kasihan Pak. Kasihan apanya dia yang dulu yang kayak gitu. Jual nasi yang Nggak usah kamu bela-belain perempuan itu. Daripada kamu saya cempal sama saya mulutnya kamu. kurang ajar. Ya, kamu yang kurang ajar. Maaf. Setelah kekalahan Kiai Wahid, akhirnya terbongkarlah bahwasanya lelaki itu bukanlah suami Ning Sofia,
namun dia adalah anak buah dari Kiai Wahid. Namun karena katanya mereka suka sama suka, maka dia tetap mengakui jika mereka sudah seperti suami dan istri. Lelaki itu juga menolak untuk meminta maaf kepada keluarga penjual nasi kuning, karena dia merasa masih sangat kuat dan tak bisa dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi. Mendengar jawaban lelaki dukun itu, Kang Ujang masih juga berusaha memberikan nasihat, bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kuat dan tidak ada yang hebat, karena kekuatan dan kehebatan itu adalah hanya milik Tuhan. Namun karena dia tetap ngeyel pada pendiriannya tersebut, maka Kang Ujang Bustomi pun tidak ada ampun lagi, sehingga kemudian laki-laki itu dihajar hingga babak belur. Kang Ujang pun kemudian meminta lelaki itu nantinya meminta maaf, karena sebelumnya sudah berbuat kesalahan kepada penjual nasi kuning, lalu kemudian memintanya untuk bertaubat dan meninggalkan sang Kiai Wahid. Semoga kedepannya lelaki itu benar-benar menepati janji yang sudah diucapkannya. Dan semoga perjuangan Kang Ujang Bustomi untuk memberikan keadilan kepada penjual nasi kuning itu bisa berjalan lancar, dan semoga hal yang sama tidak akan terulang kembali. Amin. Baca istighfar kamu. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Udah, mau pulang. Tinggalin tempat ini. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Woi. Bangun kamu. Kenapa? Edan kamu. Kamu yang edan kali. Kenapa saya edan? Kamu tuh lagi tumbak-tumbak kan kamu? Enggak. Itu bukan suami kamu kan? Suami saya. Jangan bohong, itu sudah ngaku bukan suami kamu. Parah kamu. Kamu juga ikut-ikutan kamu. Itu kasihan loh pedagang nasi kuning. Kamu jahat. Kamu siluman. Saya bukan siluman. Kamu setan. Saya bukan setan. Terus apa? Hah? Saya wanita. Ya setan, berdiri kamu. Mau saya tempeleng kamu. Kamu minta maaf sama ibu Ade. Ya bukan saya salah. Saya remet kamu. Dan aja keluarga apa kamu? Mau minta maaf gak? Enggak. Nih saya remet, mau saya remet. Enggak. Nih saya remet nih. Nih. Bangun kamu. Bangun. Tiduran kamu. Tengkurap.
Yang kurang kamu. Kamu digigit. Bokong kamu digigit sama kucing. Mau digigit nih. Nih, sirit kamu digigit. Muntahin semua lu saja. Keluarin. Terus. Baca istighfar kamu. Muntahin semua setan. Keluarin. Terus. Baca istighfar kamu. Astagfirullahaladzim. Bangun kamu. Duduk. Nanti kamu minta maaf sama Ibu Wati. Ya. Kamu salah. Jangan lagi-lagi kayak gitu. Kamu kalau mau minta aja. Jangan cara zalim seperti itu. Ibu Wati lagi cari nafkah untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya. Kamu jangan kayak gitu. Nanti minta maaf kamu. Sholat yang benar kamu. Patah nih.